Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Selamat pagi guys. Hari ini pagi yang indah guys, yang cerah ya. Semangatnya baru guys. Oke guys ya, di semangat yang baru ini kita akan membahas sesuatu yang baru guys. Cukup lama banget ini boomingnya ya guys ya. Banyak sekali dibahas di medsos ya, media sosial itu ya. Kita kali ini akan membahas tentang Mbah Gufron. Mbah Gufron atau Gufron, nama beliau guys ya, Gufron. Kalau kita panggil Mbah Gufron ya. Beliau ini adalah sesepuh buat kita semuanya ya guys ya. Sesepuh yang harus kita hormati, yang harus kita jadikan ya panutan dalam hidup ini. Dalam usia yang sangat sepuh, beliau masih membagi ilmunya guys ya, dengan saudara-saudara kita tercinta guys, di medsos seperti itu ya. Yang kita bicarakan tentang Mbah Gufron ini adalah begini guys ya. Ilmu guys ya. Kita bicara tentang ilmu ya. Apa sih arti kata bahasa yang sangat sederhana dari ilmu? Ilmu artinya adalah iling mukso. Paham guys? Jadi iling kita ingat dulu. Apakah itu? Nah, ingat dulu. Yang penting ingat dulu. Waras dulu lah ya. Kemudian mukso, berubah ya. Jadi kalau kita ingat, kemudian kita nggak berubah, masalah guys ya. Itu namanya masalah ya. Kita akan bicara tentang ilmu guys yang disampaikan oleh Mbah Gufron ya. Ingat, mengenai tentang ilmu mempunyai arti bahasa yang sangat sederhana, yaitu iling mukso. Ingat dulu, waras dulu, baru mukso, berubah ya. Kita belajar tentang ilmu itu sangat penting guys ya. Belajarlah sampai engkau modar. Paham ya guys ya. Dalam belajar ilmu, kita itu harus betul-betul mengetahui ya sumbernya, baru kita mengikutinya ya. Jangan kita mengikuti ilmu yang kita tidak tahu sumbernya. Paham ya guys ya. Oke. Kita belajar tentang ilmu, harus mengetahui sumbernya, baru kita mengikutinya. Paham guys? Dari mana ini ajarannya? Dengarkan baik-baik guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham ya guys ya? Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Mantap guys. Jangan pernah keluar dari mancing ikan. Di alam semesta ini, dalam kehidupan ini, tidak ada satupun
yang mampu menandingi sebaik-baiknya keadaan, yaitu mancing ikan. Paham ya guys? Jangan pernah keluar dari mancing ikan. Oke guys. Dalam belajar ilmu harus tahu sumbernya, baru kita mengikutinya. Oke. Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Kita dalami guys ya. Tentang ilmu dari keadaan mancing ikan. Tahu ikan guys? Ikan itu di dalam air gelap gulita. Loh, bagaimana ceritanya? Itu ikan kok bisa naik ke daratan tinggi terang benderang? Lihat ilmunya guys. Ikan di dalam air gelap gulita melalui bau, aroma ya. Dari mana? Umpan. Lalu didekati, dicicipi, dimakan. Strike lah. Pindahlah. Ikan di dalam air gelap gulita. Ilmunya dari situ. Sumbernya dari situ. Lah itulah yang harus diikuti oleh ikan. Kita bicara umpan. Umpan itu kan dari daratan tinggi terang benderang. Loh, kok bisa ada di dalam air gelap gulita? Umpan ternyata ada di mata kail. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada umpan, di situ pasti ada mata kailnya. Paham guys? Di mana ada umpan, di situ pasti ada mata kailnya. Mantap guys. Tahu sumbernya? Tahu siapa yang diikutinya? Umpan ada di mata kail, mengikuti mata kail. Lah kemudian mata kail mengikuti senar. Lah kemudian senar mengikuti joran pancing. Strike lah. Joran pancing dipegang pemancing ikan. Jelas di sini ya. Kalau bahasa yang di luar sana, sanat. Wah, sanat. Urutannya jelas, maksudnya begitu ya guys ya. Ikan, umpan, mata kail, senar, joran, pemancing ikan. Ikan berhasil naik ke daratan tinggi terang benderang. Jadi kalau belajar tentang ilmu, sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Jelas, sanat, teratur, urutannya. Jadi kalau berbicara tentang sanat, urutan, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Mantap guys. Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Oke guys, kita tentang Mbah Gofur ya. Mbah Gofur itu luar biasa guys ilmunya ya. Ya, cuma sayangnya seribu sayang. Apa yang dilakukan oleh Mbah Gofur? Yang dilakukan oleh Mbah Gofur itu adalah mangap-mangap. Apa guys? Mbah Gofur, beliau mangap-mangap. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu hanya ikan di dalam air gelap gulita yang mangap-mangap. Paham ya guys? Hanya ikan di dalam air gelap gulita yang mangap-mangap. Mantap guys. Jadi guys ya, semestinya Mbah Gofur itu yang ilmunya sangat luar biasa itu, ya, beliau itu ndak usah mangap-mangap. Kata beliau dengan bahasa yang khusus, bahasa alam kubur guys. Waktu komunikasi ya, berziarah ini ya, di makam
Sunan Ampel, ya. Beliau itu berkomunikasi dengan bahasa khusus, bahasa alam kubur. Paham ya? Di antara kalimatnya itu ada kata sotomi. Loh, ada kata sotomi, guys. Ya, ilmu beliau begitu adanya. Semestinya nggak perlulah Mbak Gofur mangap-mangap ya. Beliau mangap-mangap seperti itu ya. Karena hanya ikan di dalam air gelap gulita yang mangap-mangap ya. Kalau masalah bahasa, guys, ya banyak, guys, mancing ikan itu ya. Ada bahasa al-iwaki, ada bahasa al-ikani, ada bahasa al-muduni. Melempar ikan, guys. Melempar umpan. Melempar umpan ya. Itu al-muduni, guys. Dapat ikan, al-iwaki, al-ikani. Nah, kan gitu kan. Setrek ikan, al-naiki. Ya, begitulah, guys ya. Jadi nggak perlu sebetulnya mangap-mangap ya. Seperti itu ya. Apakah itu harus diikuti? Nah, begini, guys ya. Namanya orang belajar ilmu, sumbernya harus jelas. Ya. Yang namanya belajar ilmu ya. Mengikuti ilmu itu harus tahu betul siapa yang diikutinya. Kan begitu kan. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham ya, guys? Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Coran pancingnya namanya Saugilang. Ini coran pancing patah-patah ya. Nanti bisa disatukan menjadi coran yang utuh, coran real ya. Coran pancing Saugilang, Saugayilang ya. Paham ya? Jadi kalau kamu belajar ilmu sumbernya siapa yang diikutinya harus jelas. Kalau ajaran suci mancing ikan itu sumbernya dari mancing ikan. Pemancing ikan. Paham ya, guys ya? Apa sih yang diajarkan? Ikan di dalam air gelap gulita bisa hijrah. Pindah di daratan tinggi terang benderang. Kok bisa? Karena Isra Mi'raj diperjalankannya. Paham ya, guys? Duh iya. Kamu cari ajaran di alam semesta ini yang ada Isra Mi'rajnya. Diperjalankannya. Ada dua, guys. Satu, mancing ikan. Dua, Nabi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj diperjalankan oleh Zat Tuhan Allah. Jadi saran saya, guys ya, mengenai Mbah Gofur ini, ya paham Mbah Gofur. Beliau guru kita tercinta ya, yang kita hormati, panutan buat kita semuanya ya. Kepada beliau Mbah Gofur, amit nyun sewu, gak usah mangap-mangap ya. Mau bahasa alam kubur, mau bahasa semut, mau bahasa tumbuhan. Apa yang sebaiknya dilakukan? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Mulut tidak dibutuhkan. Paham ya, guys? Mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Mulut tidak dibutuhkan. Mantap, guys. Ya. Jadi nggak usah mangap-mangap ya. Mau semua bahasa alam semesta dikuasai, nggak usah mangap. Ya. Jadi, guys ya,
mengenai Mbah Gofur ini, ya, pesan saya, ya, jangan sampai kita ini semuanya, Anda semuanya ini loh, yang berada di sekitar Mbah Gofur, kita kan hidup satu masa ini dengan Mbah Gofur. Nah ini kan berarti kita ada di sekitar Mbah Gofur toh. Itu tidak mengingatkan kepada beliau kalau ada sesuatu yang tidak berkenan untuk disampaikan, sebaiknya jangan disampaikan. Paham ya? Paham ya? Di sini paham ya guys maksudnya ya? Iya. Makanya kenapa pemancing ikan itu selalu penuh dengan ketenangan. Mulut tidak dibutuhkan. Walaupun ikan di dalam air gelap gulita itu mangap. Paham ya? Kita pemancing ikan tenang aja guys. Mulut gak butuh. Walaupun itu ikan mujair, ikan nila, ikan kerapu, ikan hiu, ikan paus, udang, mangap-mangap di dalam air gelap gulita. Kita tenang-tenang aja guys. Kita tidak mangap-mangap guys. Pemancing ikan itu begitu. Ya. Kalau Mbah Gofur itu sudah mangap-mangap, kemudian sekiranya ada yang tidak berkenan, tidak layak ya untuk disampaikan, sudah menjadi kewajiban kita yang hidup di sekitar ini loh, untuk memberitahukan. Jangan mangap-mangap. Nah, kan begitu. Jangan mangap. Itu aja sudah mengerti beliau. Mbah Gofur sudah mengerti maksudnya. Mbah Gofur, jangan mangap-mangap. Nah, itu aja udah mengerti beliau. Kalau ilmunya sudah tinggi loh ya. Kalau ilmunya sudah tinggi sekali, beliau sudah paham maksudnya. Jangan mangap-mangap itu. Jangan mangap. Ya. Kalau kita tidak menyampaikan, guys, kita yang ikut berdosa. Kita yang ikut bersalah. Karena apa? Kita tak acuh, cuek. Ada keadaan seperti itu, tidak kita ingatkan. Salah kita. Ya, karena kita hidup satu masa, guys. Ini satu masa loh guys. Kita di sekitarnya loh guys. Iya. Paham maksudnya ya guys ya. Beda dengan ikan. Ikan di dalam air gelap gulita pak. Bos, guys. Pemancing ikan di daratan tinggi terang benderang. Pemancing ikan itu mengajarkan ya, di dalam ajaran suci mancing ikan, pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Paham ya? Pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Gak mungkin pemancing ikan itu menyentuh air, apalagi nyemplung di dalam air gelap gulita untuk memberitahu ikan. Gak mungkin. Jalannya pakai umpan, dilempar. Lempari. Apa lagi? Iwaki, ikani, muduni, naiki. Keluarkan semua bahasa itu. Ya. Kenapa kok awalannya pakai al? Dalam Al-Quran kan ada Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Iwaki, Al-Muduni, Al-Naiki, Al-Ikani. Al dalam arti kata bahasa yang sederhana adalah aliran. Jadi awal mula itu ada, sampai akhirnya itu juga ada. Aliran itu namanya.
Dari akhir kembali kepada awal mula. Itu juga ada. Itu aliran namanya. Orang hidup ini aliran. Makanya jangan heran di dalam kitab suci itu dikasih kata al. Al-Fatihah, Al-Baqarah, semuanya ya. Berapa surat itu? Al. Karena semuanya itu adalah aliran. Awalnya ada, akhirannya ada. Dari akhir kembali ke awal juga ada. Apa maksudnya ya? Nah, jadi masalah Mbah Gofur sebagai yang hidup di sekitar beliau, kita semua ini, hidup satu masa juga mengingatkan Mbah Gofur, guru kita tercinta, panutan kita semuanya, mohon panjenengan jangan mangap-mangap. Wong Jawa ngomong saru. Pantang atau itu pantangan ya. Mangap-mangap itu pantangan ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Paham? Mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Kalau masalah ilmu, banyaklah Mbah Gofur itu. Ilmunya tinggi banget. Lalu bagaimana dengan mancing ikan? Ya seperti yang saya bilang tadi. Ikan mengikuti umpan mengikuti mata kail mengikuti senar mengikuti joran. Kalau ada reel juga mengikuti reel. Lalu joran pancing mengikuti pemancing ikan. Lalu kembali lagi ke awal, melempar umpan lagi. Ya seperti itu ilmunya mancing ikan. Ya. Memang mau disetrek sama pemancing ikan. Makan itu umpan. Oke guys ya. Lillahi ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guys. Mantap guys. Joran pancing Saugailang. Aku selalu salah menyebutnya. Joran pancing Saugailang. Ini joran pancing utuh guys ya. Penampilannya patah-patah jadi 7 ya. Joran reel ya. Siap digunakan untuk mancing ikan guys. Dibeli guys ya. Joran pancing Saugailang. Mantap jiwa guys. Terima kasih banyak sekali lagi guys.